Puji Tuhan, terima kasih tim Praise and Worship yang membawa kita ke dalam penyembahan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masih terus belajar dari kitab Mazmur. Ya, Mazmur pengharapan, dan saya bersyukur ya ada kesempatan juga untuk saya memberikan satu apa yang Tuhan taruh juga dalam hati saya, dan saya beri judul adalah Perlindungan Tanpa Batas. Ya, saya dibantu untuk klik-klik itu oleh istri saya karena waktu saya susun ada 10 slide. Waktu saya kasih ke dia, coba tolong diperiksa lagi, jadi 24 slide, saudara. Ternyata katanya, ini kurang detail ini. Oh ya, oke deh ya, gak apa-apa, puji Tuhan. Memang istri itu yang menyempurnakan suami ya, saudara. Puji Tuhan. Saudara, saya sering sekali mendengar tentang satu, ketika ada orang datang curhat, atau mungkin konseling atau apapun, sekedar ngobrol saja, maka seringkali, dan mungkin juga kita sering alami atau kita pernah dengar, ada satu ungkapan yang mereka bilang bahwa dia orangnya jahat, dia orangnya nggak baik, tapi kok sepertinya loh ya, diberkati, dan memang kelihatannya diberkati, ya punya segalanya, ya rasanya ya seperti CEO yang menyamar gitu ya, tiba-tiba hebat gitu ya. Dan juga seringkali kita bilang, atau mungkin ya ada orang-orang yang datang sama kita bilang sambil curhat, kok sepertinya dunia gak adil. Betul ya? Dunia gak adil, saya ini seperti terzolimi. Wah, apa tuh zolimi itu? Kita seperti merasa teraniaya, merasa yang terpinggirkan dan lain sebagainya. Saudara, memang faktanya bahwa kita memang hidup di dunia yang sudah rusak, dan otomatis segala yang ada di dalamnya itu juga pastinya tidak benar, rusak juga. Kita hidup di dunia yang rusak, di dalamnya pun ikut rusak, termasuk orang yang mungkin saudara rasa menzolimi saudara, atau juga kita juga belum sempurna. Seringkali kita menuntut ya orang lain lebih baik dong perlakuan ke kita. Tapi kita juga lupa kadang-kadang juga kehidupan kita itu juga nggak sempurna. Itulah kenapa firman Tuhan bilang bahwa dunia, ya di dalam 2 Timotius, dunia itu makin lama itu tidak akan menjadi semakin baik. Jadi kalau saudara expect bahwa dunia ini loh ya, dunia akan menjadi semakin baik dengan segala moralnya, dengan segala finansial, kekuatan ekonomi dan lain sebagainya. Baru-baru ini saja kita dengar Israel dan Iran saling membom gitu ya. Dan saya sampai telepon karena ada teman-teman saya yang lagi ada di sana, di Israel, lagi umroh gitu ya katanya. mereka lagi di sana. Gimana, aman nggak? Aman sih, cuman sirene di mana-mana katanya. Tapi tutup bandara dan lain sebagainya, ya nggak pernah akan bisa jadi aman. Firman Tuhan bilang di akhir zaman kasih itu jadi dingin, moral runtuh dan lain sebagainya. Sehingga apa yang kita bisa harapkan di tengah-tengah dunia ini? Tidak ada satupun yang bisa kita harapkan dari keadaan dunia. Keadaan dunia loh ya. Tidak ada yang bisa kita harapkan. Dan ketika saya mempelajari Mazmur pengharapan, Mazmur 9 ini, saudara bisa baca keseluruhannya di rumah nanti, tapi saya mencoba untuk mengelaborasi sedikit demi sedikit tentang apa yang dijelaskan di dalam Mazmur 9, itu membuat saya itu menjadi damai, sejahtera. Saudara, yang kita perlu, ya, itu bukan soal keadaan membaik, tetapi bagaimana hati kita itu dipenuhi dengan damai sejahtera. Damai sejahtera itu, ya peace itu, shalom itu, bukan dipengaruhi oleh lingkungan saja. Lingkungan baik, kita ikut baik. Mood kita jadi baik, itu namanya mood gitu ya. Tapi kalau damai sejahtera, itu adalah baik atau tidak baik keadaannya, kita bisa mengucap syukur karena ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Next, nah di dalam Mazmur 9 ini, Mazmur ini ditulis ya atau dilagukan oleh Daud ini sebagai satu kemenangan militer yang signifikan
atas Daud, dia sebagai seorang raja memimpin panglima atas bangsa-bangsa tetangga. Ya, jadi ini relate banget ya hari ini ya. Sekarang lagi saling serang nih, ya. Tapi ini Mazmur 9 ini ditulis ya menjadi satu lagu, satu mazmur, dan juga mazmur ini ya sejarahnya itu perlindungan bagi orang-orang yang tertindas. Allah itu dinyatakan sebagai hakim yang adil yang merobohkan kota-kota musuh. Di dalam Mazmur 9 ini menjadi satu perlindungan bagi yang tertindas. Saudara, secara historis Mazmur 9 ini dinyanyikan atau digunakan oleh orang Israel itu sebagai selama ribuan tahun ya, sebagai satu doa untuk 3 hal, yaitu keadilan sosial. Ya, keadilan sosial itu menegaskan bahwa Tuhan Allah Israel, ini dalam konteks ini, tidak pernah melupakan jeritan orang-orang yang tertindas. Itu, jadi ribuan tahun Mazmur 9 ini sudah dinyanyikan. Satu, ini tentang keadilan sosial. Lalu yang kedua, tentang keberdaulatan Tuhan. Tentang bagaimana tahta Allah itu sifatnya kekal, melampaui kerajaan-kerajaan dunia yang akan runtuh. Itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, Mazmur 9 bicara tentang penghakiman akan bangsa-bangsa. Mengingatkan bangsa Israel bahwa sejarah manusia ya berada di bawah kendali moralitas ilahi. Jadi Mazmur 9 ini luar biasa. Dan singkatnya, next, Mazmur 9 itu bicara tentang semua ada di dalam kendali Allah. Amin. Semua. Ya, termasuk di sini yang single, jodoh kita, nah, ada dalam kendali Allah. Pekerjaan kita dalam kendali Allah. Kehidupan kita, rumah kita, semua di dalam penjagaan. Semua apa yang terjadi di muka bumi ada di dalam kendali Allah. Apapun boleh terjadi, sekali lagi, dalam kendali Allah bukan berarti bahwa semua akan baik-baik saja. Tetapi dalam kendali Allah, ketika kita ada di dalam tuntunan Allah, kita ada di dalam selubung perlindungannya Allah, maka tidak ada satupun yang sanggup menghancurkan kita, menghancurkan iman kita. Sekali lagi, kalau bicara soal menghancurkan, itu bicara soal manusia batiniah ini. Manusia jasmani bisa dihancurkan, bisa. Ada banyak kok martir-martir, ada banyak orang yang dipenggal. Duh, ngeri banget ya ngomong penggal-penggal. Tapi bukankah itu yang terjadi? Kita bersyukur loh saudara, kita bisa nikmati. Saudara tahu Iran yang sekarang sedang dibom, ya. Sebetulnya di Iran itu, ya, itu adalah tempat di mana pertumbuhan Kristen tertinggi sekarang ini. Jadi ada banyak juga orang Kristen di sana. Tapi mereka harus mereka nggak bisa ibadah seperti kita hari Minggu. Ya. Apakah mereka di luar kendali Allah? Tidak. Dalam kendali? Ya, dalam kendali Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya sayangnya ketika kita tahu bahwa semua dalam kendali Allah, kita sering mendengar ada satu ungkapan masyarakat. Atau ya kita lah ya, sering mendengar ungkapan, next ya, kalau sudah sial, ya sial aja. Pernah nggak dengar gitu? Ya kalau udah sial ya sial aja lah, udah. Atau ini merupakan satu takdir yang tidak dapat dihindari. Kita bilang, wah ini nggak bisa dihindari lah, udah sial aja deh. Lalu kemudian ungkapan populer ini biasanya dipakai orang yang pasrah. Orang yang pasrah beda dengan menyerah. Pasrah dan menyerah itu berbeda. Ya, pasrah dan menyerah berbeda. Pasrah itu adalah yang terjadi, terjadilah. Ya, next mungkin. Yang terjadi, terjadilah dan tidak berharap sesuatu. Ya, nah ini dia ya. Pasrah yang terjadi, terjadilah, pasif. Berserah itu melakukan bagian yang terbaik, hasilnya milik Tuhan. Pasrah itu adalah seperti, ya saya analogikan itu seperti bola yang digelindingkan dari atas gunung.
Lalu kemudian dia gelinding aja. Seringkali hidup kita merasa seperti itu. Pokoknya gelinding aja, nanti nabrak batu secara random. Apa yang terjadi random. Saudara percaya bahwa hidup ini tidak ada yang kebetulan? Amin. Ya. Saudara bisa datang ke tempat ini nggak kebetulan, ya. Apapun motivasi kita datang, mau disuruh temen lah, ditelepon lah, ayo datang dong, mau di apa. Tapi ketika saudara ada di sini dan saudara dengar berita firman Tuhan, saudara nyanyi tadi, nyanyi dan bersoraklah, itu nggak kebetulan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Pasrah itu ya kebetulan, pasrah kebetulan dan keberuntungan katanya, tapi berserah adalah tanggung jawab dan batasan diri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, saya analogikan seperti petani. Nah itu ya, di yang kedua, petani menanam benih, Tuhan yang memberi hujan. Ungkapan populer yang seringkali kita dengar, orang-orang yang seringkali di tengah-tengah masyarakat, mungkin kita juga bilang sudah jatuh tertimpa tangga. Katanya apa, sial tuh datang terus-menerus gitu ya. Lalu kemudian ungkapan kalau lagi apes, udah gak ada obatnya gitu ya. Udah apes aja gitu. Lalu emang udah lagi harinya, mau gimana lagi? Ungkapan apa lagi? Sial tidak ada di dalam kalender. Artinya bisa datang kapan aja. Dan banyak lagi, kesialan datang tanpa peringatan. Seakan-akan hidup kita, next, itu seperti mengalir liar. Ya, mengalir liar, saudara tahu seperti apa? Itu seperti roulette. Ya, kalau kita main judi, siapa yang suka main judi? Enggak ya. Kalau kita main judi kan kita lempar bola, liar tuh bolanya tuh. Mental-mental kemana, tinggal lihat bagaimana jatuhnya. Nah, itu dia ya, mengalir. Tapi kita tahu bahwa sekali lagi dunia ini ada yang mengatur. Jangankan hidup saudara. Saudara tahu firman Tuhan itu menjelaskan banyak hal tentang bagaimana tata surya kita yang besar itu, yang tidak bisa diukur itu. Tidak ada teknologi manusia yang bisa mengukur di mana ujungnya tata surya. Itu Tuhan atur. Tuhan kendalikan. Mazmur 104 dibilang bumi itu ada tumpuannya. Waktu dulu mana ada mikroskop apa tuh ya, teropong atau apa untuk melihat. Lalu kemudian bumi menggantung di Ayub 26. Ada banyak hal-hal yang menjelaskan secara sains sekarang tentang apa yang terjadi di luar planet bumi kita ini. Semua diatur oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah kenapa ya, ketika kita merasa bahwa kalau ada orang-orang yang merasa hidupnya itu cuma kebetulan, atau hidupnya itu seperti roulette yang liar aja, nggak tahu, random aja terjadi dalam hidupnya, atau yang merasa hidupnya itu seperti bola yang digelindingkan jatuh ke bawah, nanti mentok di batu mana, jatuh di mana, terserah ya, mengalir begitu saja. Itulah kenapa kebanyakan orang hidup tanpa tujuan. Mereka hidup tidak punya tujuan yang jelas ya, karena mereka mengira hidup ini adalah suratan takdir. Sudah takdir, sudah suratan. Kita hanya menjalani saja kemana kaki melangkah dan lain sebagainya. Tetapi saya bersyukur ya, dan seharusnya juga saudara bersyukur. Tadi kita sudah melakukan bahagian kita. Ya, kita memperingati apa sih yang kita lakukan? Kita makan roti yang kita percaya dengan iman itu adalah tubuh Kristus yang dipecah buat kita. Kita percaya kita minum anggur tadi, tapi dengan iman kita melihat itu adalah darah Kristus yang sudah tercurah buat kita. Kita umat tebusan Allah. Karena itu, harusnya kita sadar, kita bersyukur bahwa hidup kita bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup yang sudah ditebus. Dan kemudian setelah ditebus, kita punya tugas yang diberikan kepada Tuhan untuk kita. Itulah amanat agung. Tetapi hari ini saya nggak mau bicara tentang amanat agung ya. Yang saya percaya adalah setiap kita itu ada banyak hal
yang Tuhan mau kita kerjakan. Hidup kita itu nggak kebetulan, saudara. Hidup kita itu nggak gratis. Ditebus gratis harganya, tetapi kemudian ketika kita menjalani hidup, semakin kita mengerti pengorbanan Kristus, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita nggak tahan untuk kita menyaksikan kasih Tuhan. Semakin kita mau minta, Tuhan apalagi yang bisa saya buat dengan tangan saya ini? Apalagi Tuhan yang bisa saya lakukan? Jiwa mana lagi yang bisa Engkau pertemukan dengan saya untuk saya mau cerita tentang apa yang Tuhan beri dalam hidup saya. Tentang apa yang terjadi dalam hidup saya, itu semua bukan kebetulan, tapi rancangan Tuhan yang besar, yang hebat di dalam hidup saya. Saudara, bahkan sekelas Raja Daud, ya, dia adalah raja yang agung. Raja Daud dia punya pengawal kualitas raja. Itu pas pampres, ya, yang nomor 1. Dia punya pahlawan-pahlawan di sekelilingnya. Dia pun harus mengakui dengan kehebatannya itu. Dia harus mengakui kepada siapa dia harus menggantungkan rasa amannya. Saudara, di sini ada yang raja, minimal ketua RT lah. Mungkin ada ya kalau ketua RT. Lurah, ada lurah. Kadang-kadang kita belum jadi apa-apa aja, udah menggantungkan rasa aman kita kepada jabatan. Kadang-kadang kita belum jadi apa-apa, kita menggantungkan rasa aman kita kepada uang, kepada keahlian kita. Wah, saya udah ahli nih. Kadang-kadang kepada pengetahuan, pengalaman. Saya bukan apa ya, saudara, tapi tiba-tiba ya, istri saya pernah, kita sering diskusi bareng ya, sebelum tidur ngobrol. Dia pernah bilang, ya, oleh kemurahan Tuhan, Tuhan bawa dia sekolah sampai tinggi ya untuk menyamai, supaya seimbang, saudara. Saya nggak sampai setinggi itu, dia tinggi. Supaya imbangnya bukan begini ya, tapi begini. Tapi Tuhan bawa dia sampai S3 di luar. Tapi kemudian suatu saat dalam percakapan kita, dia bilang begini, semakin saya tahu banyak, semakin saya tahu ternyata saya nggak tahu apa-apa. Semakin saya mengerti banyak, oh ini ya, semakin oh ternyata begitu luasnya pengetahuan. Saudara, seringkali ya kita menggantungkan rasa aman kita kepada pengalaman, kepada keahlian, kepada pengetahuan kita. Seakan-akan hal-hal inilah, jabatan, uang, keahlian, dan sebagainya itu, yang mengendalikan rasa secure kita, rasa aman kita. Kita punya jabatan, kita punya uang, kita punya keahlian, punya pengetahuan, experience yang banyak. Safe saya, secure saya mengendalikan hidup saya. Waduh, saudara, kalau sampai kita bisa berpikir seperti itu, betapa piciknya hati kita. Raja Daud saja dengan kualitas pengawal, dengan kualitas pengalaman, dia berkata di dalam Mazmur 9 ayat yang kedua dan 3-nya itu, dia begini, aku mau bersyukur ya kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Raja Daud, dia di awal-awal nyanyian ini, dia itu seperti ketidaktahanan Daud untuk menceritakan. Jadi Daud itu seperti, aduh aku mau cerita nih, saya mau ngomong nih, lewat lagu ini yang akan dinyanyikan oleh bangsa Israel. Dia mau cerita tentang apa? Kisah buruk di dalam kehidupannya. Di Mazmur 9 ini kita melihat bagaimana dia ketakutan, diuber-uber, dikejar-kejar, musuhnya banyak. Dia mau cerita tentang kisah buruk dalam kehidupannya, dan kebesaran dan penyataan kendali Tuhan di dalam kisah buruknya. Dalam ketakutan, dalam kegentaran. Saudara, apa kira-kira yang membuat Daud banyak membuat mazmur dan ilham
dan membuat satu mazmur, satu nyanyian di dalam hati. Daud itu punya diary di dalam hati yang dinyanyikan, itu mazmur. Ada satu coretan-coretan di dalam hatinya, sama seperti kalau kita dulu, zaman saya dulu tuh ada Dear Diary. Wah, tulis diary gitu ya. Tulis ini begini. Hari ini saya begini, ditolak, saya liatin dia nggak ngeliatin saya gitu ya. Dulu waktu zaman pacaran ya. Pokoknya ditulis. Daud pun begitu, dia tulis tapi di dalam hati dia buatkan sebuah lagu. Dia tulis tentang pengalaman buruknya. Dia tulis tentang pengalaman lembahnya. Dia tulis tentang pengalaman peperangannya, battle-nya, fight-nya dia. Dia tulis tentang kekalahannya. Dia tulis tentang kejatuhannya. Tetapi itu semua kemudian pada akhirnya dia nyatakan ucapan syukur. Aku mau bersyukur menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Saudara, apa yang Tuhan buat dalam hidup kita itu adalah perbuatan-perbuatan yang ajaib. Amin. Ada yang berani bilang bahwa kita ada di sini semua itu karena apa yang saya buat dengan kekuatan tangan saya? Enggak. Semua adalah perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Saudara, Kristus adalah sutradara terbaik yang mampu mengubah berita buruk menjadi berita sukacita. Amin. Ya, dia itu sutradara yang terbaik. Dia bisa membuat, jadi saudara, ya, ini contohnya Yusuf, sang mantan narapidana. Kemudian Tuhan buat apa? Menjadi wakil presiden. Orang kedua di Mesir. Hidupnya itu kayak roller coaster ya. Dia dapat visi, dia cerita visinya. Kirain orang, wih mantep visimu, mantep. Malah digebukin. Sama kakak-kakaknya. Masuk diceburin lagi di sumur. Dijual lagi, kemudian naik lagi, turun lagi, masuk penjara. Gitu. Tapi kemudian belum selesai. Sutradara yang terbaik itu masih merendah hidup kita. Yusuf. Kemudian Tami, ya, saudara tahu Tami di dalam Alkitab adanya Tamar ya. Tami ini tetangga saya, saudara. Tapi betul, ini kisah tetangga saya di Jakarta waktu Natal. Ya, dia itu Natal dia juga pelayanan di gereja orang tua saya, dan saya ada di sana Natal tahun lalu. Jadi dia itu kerja di salon, lalu kemudian dia yang make up gitu ya, dia make up ini. Tiba-tiba saya lagi ada di situ, teriak-teriak gitu. Kenapa? Saya keluar, motornya diambil orang. Itu mau Natal. Dan dia orang yang sederhana, ya. Itu motor satu-satunya masih kredit. Tiba-tiba diambil orang, akhirnya gimana? Terus saya dalam hati, kesian banget dia. Pasti habis ini dia jadi sedih, dia jadi down. Dia mungkin yang dirias langsung, yang alisnya udah setengah, ini mungkin setengahnya nggak jadi gitu. Tapi saudara tahu, saya kaget. Betul-betul kaget ketika dia datang sama saya bilang, Bu Tami, sorry ya, ini kok kenapa bisa ini? Kok taruh di luar, emang nggak dikunci? Ya, saya berusaha untuk ini. Terus dia bilang, Pastor Aldi, nggak apa-apa. Iblis nggak akan pernah bisa ambil sukacita saya. Dia bilang begitu. Ya, iblis nggak pernah bisa ambil sukacita. Ayo, mari, mana tadi yang saya lagi dandanin? Seperti nggak terjadi apa-apa. Lalu kemudian dia besoknya, jadi itu salah satu besoknya dia ikut Natal. Saya perhatiin dia, kok nggak ada kayak kehilangan gitu ya, sukacita gitu. Malah saya yang sedih gitu, malah kebalik gitu ya. Saya yang sedih buat dia sendiri nggak sedih gitu. Lalu kemudian saya tanya kenapa? Ya, dia bilang, saya tahu Tuhan belum selesai dalam hidup saya. Mungkin lewat ini Tuhan mau ganti kali atau Tuhan apa? Tapi kalau Tuhan nggak ganti pun, yang penting sukacita itu nggak bisa diambil dari saya. Saudara, ya, kita melihat di dalam pengalaman buruk, ya, lembah, di dalam kekalahan, mungkin di dalam kejatuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ya, Tuhan izinkan pengalaman lembah, jangan cepat-cepat putus asa. Amin. Kalau Tuhan izinkan engkau dihianati, jangan cepat-cepat membenci. Bisa jadi, ya, pengkhianatan itu Tuhan bisa ubah menjadi orang yang akan menolong engkau suatu saat. Bisa terjadi.
Ingat, kalau engkau sedang merugi karena ditipu, jangan cepat-cepat mengutuki diri. Aduh, saya bodoh nih, harusnya saya jangan di ini. Bisa jadi ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan juga. Kalau kita sedang terpuruk dengan kesalahan kita, jangan cepat-cepat merasa tidak layak, kemudian malu, lalu meninggalkan Tuhan. Seringkali Tuhan itu banyak berbicara ya di dalam kekalahan kita. Saya baru-baru ini ya tadi di dalam perjalanan saya dengar satu khotbah indah sekali tentang bagaimana Tuhan bergulat dengan Yakub. Ya, ketika Yakub dia kalah, tapi dia menang. Di dalam pergulatannya dia terplecok, ya, tapi dia mendapatkan kemenangan dari keangkuhannya, dari dirinya sendiri. Saudara, ayat 4-7, Daud melakukan betapa kuat tangannya Tuhan apabila Tuhan sedang turun tangan membela kita. Saudara, ingat pembalasan adalah haknya Tuhan. Kita manusia itu gak punya hak untuk membalas. Karena pembalasan Tuhan adalah yang paling adil. Kenapa hanya Tuhan, hanya Kristus yang boleh mengadakan pembalasan? Karena hanya dialah pribadi yang tidak didapati kecurangan di dalam hatinya. Hati saya dan saudara itu masih licik, masih ada kecurangan. Sehingga gak pantas kita kalau kita mau menghakimi seseorang, kita mau balas seseorang. Biarlah pembalasan di tangan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang adil. Dan saya percaya kalau kita serahkan sama Tuhan, Tuhan tahu waktu yang terbaik dan pembalasan seperti apa yang layak untuk diberikan kepada kita. Kadang-kadang kalau kita balasnya kan suka gak layak ya. Kita suka doain, tapi doanya semi-semi santet gitu. Tuhan, biar dia ketabrak motor nanti, dia melukai hati saya. Waduh, itu jadi santet ya namanya. Tuhan, biar dia merugi bisnisnya, gara-gara dia saya jadi begini gitu. Tuhan yang paling tahu bagaimana caranya membalas. Serahkan aja sama Tuhan, supaya kita tidak berdosa di dalam doa kita kepada Tuhan. Saudara, ayat 8-13 ya, bagian-bagian terakhir. Ini adalah inti siapa Tuhan bagi Daud. Saya baca ya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan, mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Amin. Ya, disinilah Daud dengan diilhamkan oleh Roh Kudus, dia mulai bermazmur, dia ambil kecapinya, dia mulai menyanyi tentang karakter, pribadi, dan identitas Allah sebagai Allah yang adil dan Allah yang mengendalikan segala kehidupannya. Saudara, yang menarik, ayat yang ke-14, Daud berkata begini, kasihanilah aku. Di ayat yang ke-14, kasihanilah aku, kasihanilah berasal dari kata Ibrani itu canan, ya, yang berarti memohon anugerah atau kemurahan hati dari seseorang yang lebih berkuasa. Ketika Daud berkata kasihanilah aku, apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang menanggalkan ego dan kekuatan diri di hadapan yang Maha Kuasa. Saudara, Daud dia menanggalkan ego. Seperti kita harus tanggalkan ego dalam hati kita dan harus mampu menjadi, saya kasih nama ini, pengemis anugerah Tuhan. Saudara,
Kalau ngomong pengemis, ego kita berontak ya. Enak aja sih dibilang pengemis. Belum tahu nih, saya udah melayani 20 tahun nih. Belum tahu nih, saya CEO yang menyamar nih. Belum tahu nih, saya orang yang pintar banget. Kok dibilang pengemis? Tapi benar, kita ini hanya pengemis anugerah Tuhan, benar? Bahkan firman Tuhan bilang kebaikan kita atau perbuatan baik kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Nggak ada yang bisa kita banggakan. Saudara, seringkali ketika mendengar kata pengemis, radar ego kita itu mulai menyala. Radar ego gitu, saya mampu kok, saya masih bisa kok, ada andil saya kok, ada uang saya di gereja ini kok, ada ini kok, ada ini kok, ada sesuatu dalam andil saya. Tetapi Daud berkata, kasihanilah aku. Ini adalah bentuk dari karakter Daud. Ya, kenapa Tuhan bilang Daud ini adalah orang yang berkenan di hatiku? Karena dengan segala apa yang dia punya, dia tidak ragu untuk menjadi pengemis kasih anugerah Tuhan. Dan inilah yang Daud tahu ketika dia mengemis kasih anugerah Tuhan, dia membentengi hatinya dari mencuri kemuliaan Allah. Mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara, Daud tahu ya, ketika kemenangan terjadi, ketika mujizat terjadi, ketika pembalasan terjadi, itu bukanlah andilnya dia. Kenapa dia mengemis kasih? Kasihanilah aku. Dengan tulus, karena dia berkata bahwa semua ini karena Tuhan. Dan saudara, yang terakhir, apa yang kisah ini yang mengkoneksikan kita kepada gospel? Saudara, ketika Daud berkata, ya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Saudara, pintu gerbang maut itu adalah kemenangan final atas maut. Penyelamatan Daud dari pintu gerbang maut adalah gambaran dari kebangkitan Kristus. Yesus mengalahkan musuh terbesar manusia. Apa sih musuh terbesar manusia? Dosa dan maut. Di kayu salib, tadi kita peringati apa yang Yesus lakukan dan memberikan kita kemenangan kekal yang kemudian dirayakan di dalam Mazmur ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah ya kita hidup sebagai orang-orang yang menang. Seharusnya ketika kita tahu bahwa kita adalah hidup menang, seharusnya kita hidup dalam alam kebebasan. Seharusnya kita bisa merdeka. Kita bisa lepas dari keterikatan. Bukan karena kitanya kuat, mampu melepas. Ya, tapi karena Kristus yang sudah melepaskan kita dari ikatan di atas kayu salib. Sehingga kita punya kemampuan itu. Ada otoritas, ada identitas Allah dalam hidup kita, yang kemudian memampukan kita untuk kita mempunyai pikiran Kristus di dalam hidup kita. Kadang-kadang mungkin kita bertanya, apa iya saya bisa punya pikiran Kristus? Firman Tuhan menjelaskan, 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab, Rasul Paulus berkata, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saya dan saudara ketika kita ditebus, sebetulnya kita memiliki pikiran Kristus. Ya. Dan hidup kita itu tergantung dari cara kita berpikir. Amin. Firman Tuhan Amsal 4:23, kalau di dalam bahasa Indonesia, itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Di dalam bahasa Inggris terjemahan GNT ini, ya, be careful how you think. Waspadai atau berhati-hati cara kamu berpikir. Karena your life is shaped, dibentuk atau your life is shaped by your thought. Jadi hidup kita itu tergantung dari cara kita berpikir. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita sadar bahwa kita ditebus bukan hanya supaya hidup kita mengalir begitu saja, mengikuti nasib, tapi untuk sebuah tugas.
untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara, jangan takut, jangan gentar, ada Tuhan yang membela kita. Dan kita mau gantungkan harapan kita. Tuhan yang mengendalikan kok. Jangan tawar hati. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita melihat dunia nggak adil Tuhan. Ingat, Tuhan itu adalah hakim yang adil bagi saya dan saudara. Kelak suatu saat akan ada pengadilan Tuhan. Pengadilan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara dapat sesuatu hari ini?